Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak-anak. Anak siang. Itu dong yang semangat. Ini pada waktu begini siang. Coba Pak Fajar mau lihat lagi semangatnya. Selamat siang anak-anak. Baik, pada siang hari ini kita ada pertemuan olahraga. Kalau minggu kemarin kita membahas permainan bola besar, yaitu adalah cabang olahraga adalah bola voli. Hari ini kita mengenalkan permainan kecil, ya, yaitu ada bola kasti, yaitu termasuk permainan bola kecil. Ya. Mau tahu bagaimana belajarnya? Mau tahu nggak? Pak Fajar mau lihat dulu nih. Ya, Pak Fajar mau absen. Siapa hari ini teman kamu yang tidak hadir? Tapi Pak Fajar mau tahu, kamu lihat temannya. Ada yang nggak hadir nggak hari ini? Nggak ada ya, hadir semua hari ini ya? Semangat belajarnya? Baik, sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, seperti biasa kita menyanyikan lagu wajib nasional yaitu Indonesia Raya. Nanti satu peserta didik dipersilakan untuk ke depan memimpin Raya. Ke depan, memimpin teman-temannya. Tepuk tangan untuk Raya. Sambil menunggu Pak Fajar ini menampilkan video baru. Diharapkan peserta didik berdiri. Keluarkan suaranya dan nyanyi dengan kebanggaan kamu ya. Yang dimana itu adalah salah satu contoh kewajiban kita untuk memulai kegiatan di kelas menyanyikan lagu bangsa negara kita sendiri, yaitu lagu Indonesia Raya.
Dan yang kedua, belajar mengenal lemparan dan menangkap bola kasti. Dan yang ketiga, mencoba lemparan dan menangkap bola kasti dan bermain sambil bergerak. Kenapa Pak Fajar munculkan slide ini? Karena ini untuk awalan kalian. Pak Fajar bertanya, mulai tertarik dong untuk masuk ke slide berikutnya? Tertarik nggak? Makin penasaran nggak? Baik, Pak Fajar lanjutkan ke slide berikutnya. Tujuan pembelajarannya. Di sini peserta didik itu adalah kalian ya, dapat menunjukkan kemampuan dalam mempraktikkan dan memahami variasi dan kombinasi pola gerak dasar lokomotor, non-lokomotor, dan manipulatif, melempar, menangkap, dan memukul. Ya, jadi di permainan bola kasti anak-anak itu adalah gerak manipulatif, dan ada juga kalian menunjukkan gerak lokomotor, Pak. Dan ada juga kalian menunjukkan gerak non-lokomotor. Di mana saja sih gerak lokomotor, non-lokomotor, dan manipulatifnya? Nanti Pak Fajar jelasin. Ya, kita masuk lagi. Peserta didik dapat mengembangkan nilai-nilai profil pelajar Pancasila pada elemen gotong royong dan mandiri dengan meregulasi dan menginternalisasi nilai-nilai gerak seperti berkolaborasi, terus ada lagi kepedulian, berbagi, terus pemahaman diri dan situasi yang dihadapi. Dan meregulasi diri dengan cara individu, berpasangan, dan kelompok. Kalian harus memasuki profil Pancasila. Kalian harus paham apa itu sih profil Pancasila, yaitu kalian belajar sambil peduli dengan temannya, bergotong royong. Kalian juga nanti akan menghadapi situasi seperti individu, kelompok, ya. Terus juga ada berpasangan. Kalau individu ya kalian peserta didik satu, ya. Kalau misalkan berpasangan biasa terjadi ada 2 peserta didik. Nah, kalau berkelompok itu bisa 4 sampai 5 peserta didik, bahkan bisa lebih. Ya, sampai di sini ada pertanyaan? Ya. Ada pertanyaan? Ya. Oke, Pak Fajar lanjut ya. Pertanyaan kemarin yang tadi di awal di slide pertama, apa yang akan kita pelajari pada hari ini? Ya, di sini ada pertanyaan nih untuk kalian. Ya, salah satunya adalah Pak Fajar bertanya, ya, dari jumlah banyaknya peserta didik pada hari ini yang mengikuti pembelajaran, ada yang melihat atau bermain permainan bola kasti sebelumnya? Kalau ada, silakan angkat tangannya. Yuka, silakan berdiri Yuka. Ayo tepuk tangan untuk Yuka. Kita pernah melihat atau bermain bola kasti sebelumnya? Di mana? Di sekolahan. Oh, siapa? Pas kapan? Udah lama? Udah lama ya. Sebelumnya pernah main di lingkungan rumah juga ya? Makanya main di sekolah ya? Oh, tepuk tangan untuk Yuka. Berikutnya, siapa lagi nih yang pernah melihat atau bermain bola kasti sebelumnya selain Yuka? Ada lagi? Ada lagi nggak? Raya, di mana Raya? Coba berdiri Raya. Tepuk tangan untuk Raya. Oh, di mana? Di internet atau di lingkungan rumah atau di mana? Oh, di lingkungan rumah. Nah, nih Raya berbeda dengan Yuka. Dia belum pernah bermain, tapi dia pernah melihat dan melihatnya itu di lingkungan rumah. Silakan duduk, Raya. Terima kasih Raya. Tepuk tangan untuk Raya. Dan yang kedua, ada yang pernah tahu manfaat permainan bola kasti untuk tubuh kamu terutama? Ada yang pernah tahu nggak? Kalau ada yang tahu boleh angkat tangan. Kalau nggak tahu bisa Pak Fajar jelaskan. Ada yang tahu? Baik, manfaatnya adalah nantinya kalau kamu belum terlalu tahu, Pak Fajar akan kasih tahu. Badan kamu akan menjadi bugar, ya, karena kamu beraktivitas yang nantinya ada waktu-waktunya. Misalkan kamu nanti cara melempar bola kastinya ada diberikan waktu oleh Pak Fajar, terus ada pengulangan, Pak Fajar batasin. Jadi semuanya terorganisasi waktunya. Jadi nggak asal beraktivitas saja. Makanya manfaatnya sangat penting nih untuk tubuh kamu. Sebelumnya semangatkan nih olahraganya. Punya sehat nggak? Dan yang terakhir, bagaimana perasaan kalian dalam mengikuti pembelajaran gerak dasar permainan bola kasti? Sekarang Pak Fajar bertanya, kita belum mempraktekkan, tapi kita sudah sedikit
Pak Fajar memberitahu apa sih permainan bola kasti, Pak Fajar mau tanya ke kalian, sudah mulai perasaannya ada rasa senang ingin tahu? Ingin buru-buru praktek ya? Ya. Ingin buru-buru praktek ya? Ya. Kita akan praktek. Pak Fajar lanjutkan lagi ke slide berikutnya. Pemahaman berakna. Teman-teman, tubuh kita bisa melakukan banyak gerakan. Contohnya seru, bergerak, membuat kita menjaga kebugaran tubuh, bermain kasti yang kompetitif, dan mengisi waktu luang. Ya, mengisi waktu luang itu apa sih? Nantinya kalau kamu sudah belajar, ya, Pak Fajar mau tanya, apa kira-kira? Pak Fajar udah ngajarin, nantinya setelah kamu sudah belajar mengenal permainan bola kasti, kamu bisa mengisi waktu luang nggak di rumah? Bisa nggak? Pak Fajar tanya nih, siapa yang waktu luangnya di rumah main gadget terus? Tangan, tujuh, terus pulang sekolah, mungkin siapa? Nggak ada ya? Alhamdulillah, tepuk tangan untuk kalian. Baik, ini manfaatnya. Nanti kalian bisa mengisi waktu luang kalian di rumah, misalkan lagi diam, oh iya pernah belajar lemparan bola kasti ya. Nanti tembok aja kamu pantulin bolanya. Oh iya pernah cara belajar menangkap bola kasti ya, setelah dilempar bisa kamu tangkap. Sangat bisa dilakukan di rumah untuk mengisi waktu luang. Paham? Paham. Kita lanjutkan ya, slide berikutnya. Sejarah permainan bola kasti ya, kalian harus mengenal bagaimana permainan bola kasti itu muncul, ada di Indonesia, bahkan bisa menjadi pelajaran olahraga. Di sini dijelaskan permainan bola kasti berasal dari negara Inggris. Pertama kali disebutkan pada tahun 1744 dalam buku The Little British Pocket Book oleh penulis yang namanya John Newbery. Ya, ada yang pernah tahu nggak? Nah, hari ini kalian mulai tahu nih. Oh iya ini penemunya nih pada tahun 1744 nih saya permainan bola kasti nih. Terus nama bukunya, oh ini nama bukunya, nama penulisnya ada. Jadi kalian bisa tahu mulai hari ini. Berikutnya, permainan bola kasti diperkenalkan ke negara Indonesia pada masa penjajahan Belanda dan Jepang. Orang mendengar negara kita dijajah oleh negara Belanda dan Jepang. Jadi enggak? Mau dijajah lagi enggak? Ya, kalau nggak mau dijajah, kita tunjukin dengan belajar yang rajin menjadi anak yang baik. Ya. Permainan ini merupakan adaptasi dari baseball dan softball yang dikenal sebagai kasti. Jadi anak-anak, sederhananya permainan bola kasti ini adalah modifikasi dari permainan baseball dan softball. Kenapa dimodifikasi? Karena disesuaikan dengan lingkungan, ya, disesuaikan dengan kelompok usia, ya, karena beratnya pemukul bola pasti itu lebih enteng ya dibandingkan permainan baseball atau softball. Terus ya, ukuran lapangannya juga sangat mudah, bisa disesuaikan. Kita punya lapangan di sekolah, kalau kita main softball atau baseball, lapangannya sempit. Tapi ketika permainan bola kasti, kita bisa. Baik, berikutnya, permainan bola kasti menjadi sangat populer di Indonesia dan menjadi bagian pelajaran olahraga. Tuh, tadi Pak Fajar sudah jelaskan, kenapa bisa menjadi pelajaran olahraga? Karena ini adalah termasuk permainan tradisional. Ya, permainan tradisional yang ada di Indonesia terus dikembangkan dan bisa dilakukan saat pembelajaran olahraga. Bahkan bisa kamu belajar ke teorinya. Asal mulanya seperti ini. Permainan bola kasti tahun berapa ya ada di Indonesia ya? Oh iya. Terus bagaimana cara melakukannya? Nah, nanti kita pelajari. Kita lanjutkan ya. Sampai di sini ada pertanyaan? Ya. Baik. Apa saja yang akan kita lakukan? Apa saja aktivitas yang akan kamu lakukan nanti di bawah? Yaitu adalah 3. Gerak dasar melempar bola kasti, gerak dasar melempar bola mengambung, terus ada gerak dasar melempar bola lurus mendatar, ya. Terus gerak dasar melempar bola menggelinding menyusur tanah. Nanti gerakannya akan Pak Fajar jelaskan di lapangan, tapi nanti teorinya juga akan Pak Fajar sampaikan. Ya, kita lanjutkan ya. Nah, ini gambarannya. Coba kamu lihat dulu. Ya, kamu fokus ke 3 gambar ini. Itu ada keterangannya tuh. Melempar bola mendatar. Oh ya, posisi tubuhnya seperti ini. Melempar bola menggelinding atau menyusur tanah. Melempar bola melambung. Coba kamu lihat. Ya? Ya, baik. Sedikit Pak Fajar jelaskan. Ini adalah posisi ideal ketika kamu ingin melakukan aktivitas lemparan bola kasti. Ada 3. Sebutkan bersama-sama. Yang pertama,
ini teorinya. Gimana sih posisi tubuh kita? Di sini ada penjelasannya. Gerak dasar melempar bola lurus mendatar. Ya, di situ ada keterangannya cara melakukan praktik latihan gerak dasar melempar bola lurus atau mendatar adalah: 1. Bola dipegang dengan tangan kanan. Ketika tangan terkuat kamu itu tangan kanan, pegang bola di tangan kanan. Ya. Terus menghadap ke arah sasaran lempar. Kamu harus fokus ke tujuan kamu. Ya. Tujuan di mana yang kamu sudah lihat di depan kamu, ya kamu harus lihat ke depan. Latih konsentrasinya. Terus yang ketiga, pandangan tertuju pada sasaran lempar. Kedua kaki dibuka silang depan, lutut agak ditekuk. Contohnya seperti ini. Tangannya sudah ya di sini ya. Kakinya, kaki tumpuannya kalau tangan kanan pegang bola, kaki tumpuannya kaki apa? Dilengkapkan ke depan seperti ini. Lutut ditekuk. Nah, paham? Paham. Baik. Berikutnya, lengan kiri lurus ke depan sejajar dengan bahu. Contoh gerakannya seperti ini dan seperti ini. Ya. Dan yang terakhir, sikap badan sedikit ke belakang untuk mengayun dorongnya bola nantinya. Jadi badan kamu jangan tegak seperti ini. Ya. Yang terakhir, dengan melangkah satu langkah, lemparkan bola lurus ke depan. Paham? Jadi pertama sikap berdiri, tangan kanan pegang bola, lihat ke bahu, jangan begini, ke bahu, kaki kiri silang, kaki terkuatnya, kaki tumpuannya adalah kaki kiri, tangan kirinya sejajar dengan bahu, badan condong ke belakang dan inginkan seperti ini, kaki kanannya melangkah. Sampai di sini ada pertanyaan? Ya. Untuk lemparan bola lurus mendatar, kita lanjut ya. Ya. Ini yang pertama. Yang kedua, gerak dasar melempar bola melambung. Sama cara melakukan praktik latihan gerak dasar melempar bola melambung adalah arahkan bola dengan lemparan dari belakang bawah ke depan atas. Posisi tubuhnya sama, nak. Pandangan ditujukan pada arah sasaran lempar. Sikap badan sedikit ke belakang, ayunkan bola dari belakang menuju ke depan atas hingga bola lepas dan melambung jauh. Yang membedakan apa? Arah bolanya. Jadi ketika kamu mempraktekkan gerak tubuh seperti lurus melemparan bola lurus mendatar, ya, ini dirubah. Lambungkan ke atas. Sampai di sini ada pertanyaan? Ya. Baik, pembelajaran lanjutkan. Yang terakhir, gerak dasar melempar bola menggelinding menyusur tanah. Cara melakukan praktiknya, latihan gerak dasar melempar bola adalah: 1. Langkahkan satu kaki ke depan. Ya. Terus 2, bola diayunkan dari belakang atas menuju ke depan bawah lutut hingga bola itu meluncur menyusuri tanah. Yang terakhir, pandangan selalu tertuju pada bola. Contoh, ya, kalau tadi kamu mengenal lemparan lurus mendatar ada di sini posisi tangan yang pegang bola, ya, dengan lepas bola menuju lurus, terus yang melambung kamu lambungkan bolanya, sekarang kamu gelindingkan. Paham? Paham. Sampai di sini ada pertanyaan? Tidak. Baik, slide berikutnya adalah kita lihat video gerakannya. Nanti Pak Fajar jelaskan di dalam sebelum ke lapangan. Siap penonton video? Siap. Pak Fajar di sini duduk ya. Ya, di sini bisa kalian. Ini anak-anak hebat semua, ini anak-anak hebat semua bukan? Iya. Ya, baik. Bolanya bisa kamu modifikasi ya, nggak hanya dengan bola plastik, tapi dengan kertas kamu gumpal berbentuk bola, kamu isolasi, bisa tuh dilakukan. Ini adalah contoh gerakan lemparan lambung. Lihat tuh arah bolanya. Nah, kamu atasi bolanya, arahnya lepas bolanya dan dia akan turun ke bawah. Lihat. Terlihat jelas ya videonya ya. Ini dari sisi samping, ini dilihat dari sisi depan. Dan berikutnya kita lihat.
Nah ini contoh video lemparan datarnya. Ya arahnya bola berbeda ya. Posisi tubuh dan tangannya sama, cuman arah bolanya yang kamu rubah. Tadinya kamu melambung, terus kamu mendatar dan lurus. Nah ini yang ketiga, lemparan menyusuri tanah. Lihat posisi tubuhnya, diayunkan ke belakang, dorong bolanya ke depan. Dindingkan ya. Semakin tertarik gak? Ingin mencoba? Semakin tertarik gak? Baik, sambil menunggu azan kita bisa turun ke lapangan, tapi jangan lari-lari ya. Ingat, Pak Fajar bagi dulu kelompoknya, nanti di bawah ada kones yang sudah disusun nantinya. Berdiri dengan sesuai kelompoknya. Di sini ada kelompok 1, kelompok 2, dan kelompok 3. Ada kelompok silakan kelompok 1 bisa turun ke bawah. Hati. Kelompok 2 nanti, tunggu dulu. Bisa dilanjut dengan kelompok 2. Tapi sebelum kita memulai kegiatan intinya, yang tadi lemparan-lemparan yang sudah Pak Fajar jelaskan, ya, Pak Fajar mau buat pemanasannya dulu dengan permainan, ya. Pak Fajar lagi kamu estafet. Nanti kita akan belajar permainannya adalah untuk pemanasannya lempar dan tangkap bola estafet. Lihat aja. Ada yang tahu sebelumnya? Ada yang tahu nggak? Ya, sebelum itu Pak Fajar jelaskan. Nanti satu peserta tadi pegang bola, contoh, bisa, silakan berdiri. Tangan demikian. Di depan kamu ada marker yang sudah Pak Fajar susun. Ya, ada sampai marker terakhirnya yang warnanya berbeda. Contoh adalah bisa nanti lari menuju marker yang pertama.
ke temannya yang ada di hadapannya. Ya, lempar. Setelah itu, ya, apa yang dilakukan peserta didik yang kedua? Lari ke belakangnya Hisham. Ya, kembali badan, lempar bolanya, kasihkan kembali ke Suhail. Terus Suhail lari, ayo dengan kecepatan ya. Kembali badan, lempar bolanya, lempar lagi, terus lari. Sambil diperhatikan, lempar 1 dan 3. Bolanya jangan sampai jatuh. Ya lari Najimah, bagus. Tepuk tangan untuk kelompok 2. Tepuk tangan. Terus sampai juga. Kita lari. Lari dengan kecepatan lari. Nah, yang terakhir di belakang Najimah. Kasih Najimah. Ya. Lempar lagi. Ya. Lari ke belakang. Nah, semuanya siap untuk lari menuju ke barisan yang tadi kamu menunggu bola dari Hisham. Lari ayo semuanya. Semuanya nak, semuanya bawa bolanya. Ini tanda pemanasannya sudah berakhir. Nanti Pak Fajar lihat siapa kelompok yang pertama, siapa juga kelompok yang kedua, siapa yang kelompok ketiga. Sampai di sini ada pertanyaan anak-anak? Bisa melakukannya? Baik, kita akan coba. Ayo berdiri semuanya. Berdiri, ini bolanya. Ayo, Pak Fajar mau kamu eksekusi dulu, coba. Konsentrasi. Gabung 1 kali, gabung 2 kali, gabung 3 kali, gabung 4 kali. Wow. Gabung 4 kali. Terakhir, Pejoka dan masih ingat. Ya, udah putih. Oh, gabung Pejoka. Oke, tepuk tangan dulu semuanya. Permainan dimulai ketika Pak Fajar sudah meniupkan fluidnya, ya. Siap? Dalam hitungan 1 sampai 3 dan terakhir fluid tanda permainan dimulai. 1, 2, 3. Nah, mulai. Ya, tangkap bolanya lagi, gunakan kecepatannya. Oh, gunakan kecepatannya. Dari ke belakang. Lagi. Ayo, lagi bolanya. Lagi bolanya. Ya, lari semuanya. Lari. Nah, sampai sana semua lari. Ayo. Tepuk tangan untuk kelompok 2. Tepuk tangan untuk kelompok 3. Kasih, kelompok 1 ya. Kasih semangat untuk kelompok 3. Kasih semangat. Kita coba lagi ya, 2 kali pengulangan lagi. Sudah mulai paham? Sudah mulai paham? Jadi nanti ketika teman kamu yang terakhir pegang bola, dia lari sampai di finish. Ya, baru teman kamu yang ada di markas kembali ke posisi di belakang komandan. Siap? 1, 2, 3. Yo. Jangan sampai jatuh, sampai bolanya. Bolanya jangan sampai jatuh, sampai. Lagi, bolanya. Lari. Sampai dulu, lari dulu, lari. Ya, mulai kembali. Kembali terakhir. Nah, baik. Juara pertamanya yang pertama kali sampai kelompok I. Kasih tepuk tangan untuk kelompok 3. Juara keduanya kelompok 2. Kasih tepuk tangan untuk kelompok 2. Dan yang terakhir kasih semangat dengan tepukan tangan kelompok 1. Kita coba 1 kali lagi ya. Siap? Siap? 1, 2, 3. Kasih semangat temennya. Oh, usahakan bolanya jangan jatuh. Berdiri di marker.
apa? Kalian ada lemparan dan tangkapan. Nantinya di kegiatan ini kalian menggunakan lemparan bola dan tangkapan bola. Baik, yang pertama Pak Fajar akan jelaskan adalah lemparan bola melambung ya, melambung atau mendatar lurus. Melambung ya, sesuai yang tadi kita lihat di video. Yang keduanya adalah melambung. Posisi tubuhnya, jika berdiri tegap, tangan kanan pegang bola kakinya di sejajar dengan pundak atau bahu ya. Langkahkan satu kaki menjadi tumpuan. Ya, tepuk lututnya. Tangan kiri luruskan sejajar dengan bahu. Ya, kalau melambung gimana? Dorong belakangnya ke depan, badannya ke belakang dulu, ayunkan ke depan. Udah? Udah? Baik. Ada yang mau mencontohkan satu peserta didik? Bisa, silakan beri tepuk tangan bisa. Nah, coba bisa. Kita berdiri dulu, kita berdiri tegak. Ya, ini orangnya gantinya. Kita. Ya, condong, maaf ya. Ajak contoh ke belakang balik tadi ya. Nah, lempar, angkatkan kaki kanannya. Nah, jadi lepaskan bola dan kaki kanannya ikut. Ya, tuh. Paham? Paham? Sampai di sini ada pertanyaan? Kita lanjutkan ya. Tepuk tangan untuk Isyam. Nanti masing-masing kelompok peserta didik akan mendapatkan 5 kali pengulangan lemparan bola. Ya, nanti bergantian. Contoh, saya sebagai yang melakukan terlebih dulu. Ya, Isyam. Ya, lempar berpasangan. Yang tadi sudah kita bahas. Siap, lihat posisinya, ya lemparkan bolanya melambung, yang melambung. Tujuannya ke saya, ya paham? 5 kali nih yang ini. Kita tunggu di situ. Ya, 1, paham? Lagi. 2, sampai 5 kali, baru bergantian. Ya, kasih bolanya di depan, yang sudah melakukan ke barisan belakang. Paham? Yuk, kita berdiri, kita siap melakukan gerakannya. Dalam hitungan ketiga, maju lari depan. 1, 2, 3. Hitung sampai 10 kali, ayo. Sampai 5 kali, Mas. Kembalikan bolanya. Ya, kamu ke depan nak. Balik. Ya, lakukan 5 kali lemparan bola. Langsung ya, lakukan bolanya. Ya. Ya, tangkap bolanya. Jangan lupa tangkap bolanya. Ayo, semangat. Ayo, usahakan bolanya jangan sampai jatuh ya. Kalau jatuh nggak apa-apa. Nanti ambil lagi bolanya, lakukan lagi aktivitasnya. Udah pada sarapan ke sini? Ayo. Jangan sampai jatuh bolanya. Berdiri yang sudah disediakan markernya. Ya, angkat. Ya, gantian. Kamu lari nak ke depan nak. Ya. Lari ke depan. Ya, dari sini. Angkat. Ya, lempar nak. 5 kali. Ya. Kalau sudah kelompok yang sudah melakukan, boleh kelompok yang sudah disediakan. Oh, angkat bolanya. Lempar bolanya. Lakukan bolanya. Posisi tubuhnya sudah. Angkat.
lemparan, lurus, mendatar. Ya. Yang berbeda hanya arah bolanya nanti. Ya. Jadi kedua, tangan kanannya ke bahu, dada, kalau tadi kita melakukan ya, paham? Mau dicoba? Mau dipraktekan? Ini mulanya. Teman ketiga dan fluid, maka dimulainya. Lima kali pengulangan sama. Empat, lima, ya gantian. Satu. Jangan terlalu kencang ya, sesuaikan dengan jarak kencang. Ayo, bergantian. Ayo. Tangannya sudah terarah. Konsentrasi lagi ke tujuannya. Ayo, ini yang terakhir ya? Ya, gantian. Ini kembali ke belakang. Tepuk tangan dulu semuanya. Yang terakhir adalah lemparan bola kaki lurus. Atau lapangan. Paham? Konsentrasinya masih sama. Ya. Jika berdiri, kaki kiri menjadi tumpuan. Yang membedakan adalah ayunannya. Ya, lihat. Paham? Paham? Lihat lagi. Diayunkan bolanya. Kita ayo. Satu, sampai tiga ya. 1, 2, 3 dimulai. Tadi kita sudah melakukan 3 gerakan aktivitas ya. Yaitu yang pertama aktivitas yang pertama ada melakukan ya, lempar, melakukan bola, lempar, lurus mendatar, lempar, menggandingkan bola, menyusul lurus. Boleh duduk? Pokoknya mau kasih tugas kelompok ke kalian. Setelah kalian mempraktekkan gerakan secara kelompok terus mempraktekkan gerakan lemparan, Pak Fajar mau tanya ya, apa kesulitannya dan apa yang kamu rasakan dari 3 lemparan itu yang paling kamu sukai lemparannya? Tapi diskusikan dengan kelompok. Kamu bisa tanya teman kamu, contohnya Pak Fajar tanya Isan, kita boleh berdiri. Nanti kamu berdiskusi dengan
teman kelompoknya masing-masing ya. Tanyakan kan, kamu lebih suka gerakan lemparan bola yang mana? Jadi ketika gerakan lemparan bola. Nah, Isam lebih suka melambung. Tanya kenapa? Kemudian setelah itu, Isam kamu yang sulit di mana lemparan bolanya? Kalau itu mau sulit yang mana? Mendatar. Tanya alasannya kenapa. Kalau wajar kasih waktu 3 menit dari sekarang, silakan berbentuk lingkaran. Ya, berbentuk lingkarannya tanya kelompoknya, tanyakan ke teman-temannya. Ya. Susah nih melempar bolanya, menangkap bolanya susah. Sepertinya banyak yang menginginkan bola ya, agak kesusahan ya. Nah, bisa semua nih, bisa semua. Ada yang nggak bisa nggak? Ada yang sulit nggak rasanya? Apa yang temannya diam, ditanya-tanyain. Kelompok 3 sudah? Kelompok 2 sudah? Kelompok 1? Baik, silakan. Coba wajar lagi pandangannya. Tepuk tangan untuk kalian semua. Ya, kita diskusi. Nantinya Pak Fajar mau siap kelompok depan, ya. Di samping Pak Fajar di hadapannya. Biar kelompok yang lain tahu, oh iya ternyata memang susah ya. Dan sudah ya. Lemparan yang ini sama dengan saya. Ya, Pak Fajar mau lihat. Bisa? Bisa? Baik, sekarang semuanya ikut Pak Fajar ke sini. Beser, beser. Beser ke sini. Kembali Pak Fajar. Yang selanjutnya, ini ada kelompok 1, 2, dan 3. Dimulai dari kelompok 1 ya. Kelompok 1 silakan maju ke depan. Tepuk tangan untuk kelompok 1. Silakan. Yang satu harus bergeser ke sini. Silakan ke kelompoknya, nanti di sini kelompoknya ada Raya. Raya boleh kasih tahu ke teman-teman kelompok lain kalau dari kelompok Raya gerakan lemparan bola mana yang sulit dan gerakan lemparan bola mana yang mudah. Perkenalkan dulu. Assalamualaikum sahabat teman. Silakan, di mana? Maju ke depan Raya boleh? Di mana jelaskan ke teman-temannya? Kedengeran? Nah, lebih keras lagi. Oh iya, oh baik. Jadi hasil dari diskusi kelompok Raya yang lebih mudah adalah menyusuri tanah lemparan bolanya. Karena apa tadi? Tidak susah. Tepuk tangan untuk kelompok Raya. Kelompok 1. Terus yang sulit yang mana? Lurus mendatar. Kenapa? Oh iya, karena bolanya harus lurus mendatar ya. Terus kamu untuk menangkap juga ya. Baik, nanti kita pelajari. Tepuk tangan untuk kelompok 1. Silakan duduk kembali. Silakan kelompok 2. Maju ke depan. Atau kelompok Isam. Apa? Apa-apa. Ya, perhatikan kelompok Isam. Perkenalkan diri kelompok Isam ke teman-temannya. Ya, benar.
diskusinya yang mudah dan nanti jelaskan kenapa biar teman-temannya tahu dan juga jelaskan gimana lemparan yang menurut kamu dan kelompok kamu itu sulit. Jelaskan kenapanya. Silakan tepuk tangan dulu dong, masih semangat dong. Buat bisa bang, silakan. Oh ya, melambung. Kenapa? Kenapa lemparan melambung lebih mudah? Oh ya, jadi menurut kelompok Islam lemparan melambung itu lebih mudah dari lemparan menyusul di tanah, menggelindingkan menyusul di tanah dan turut mendatar. Kenapa kamu bisa menyimpulkan melambung? Karena tadi sudah dijawab, karena bisa melihat di sini. Ya. Terus kesulitannya di mana dari 3 lemparan itu? Di mana lemparan yang menurut kelompok kamu beli? Menyusul di tanah. Nah, kenapa? Baik, tepuk tangan untuk kelompok 2. Kelompok Ibrahim, kelompoknya Ibrahim. Oh, perkenalkan teman-temannya. Ya. Perkenalkan, ayo sama teman-temannya. Ya. Apa yang menurut kelompok Ibrahim ini gerakan lempar bolanya yang mudah dan apa gerakan lempar bola yang sulit menurut kelompok Ibrahim? Silakan maju ke depan. Ada yang mana? Yang mana tuh? Yang mana? Oh ya, jadi menurut kelompok Ibrahim, lemparan yang paling mudah adalah lemparan menyusul di tanah dan gelindingkan bola. Kenapa Ibrahim? Hasil diskusinya kenapa? Oh ya, baik. Terus di mana yang menurut kamu lebih sulit? Oh, lurus pendatar ya. Beda lagi kenapa? Kalau lurus pendatar. Baik, berbeda, bervariasi juga penjelasannya. Jadi boleh duduk kita menonton kelompok Ibrahim. Tadi Pak Fajar sudah mendengar ya dari diskusi kamu. Sekarang ada salah satu pelajarannya adalah Pak Fajar lihat gerakannya masih ada yang lupa. Ya. Banyak yang melakukan tangannya sudah baik, tangan kiri yang sudah baik, benar, tapi sikap berdirinya nih ya masih begini. Malah ada yang begini, malah ada yang seperti ini, tapi nggak kembali lagi seperti ini terus. Ya, terus ada lagi yang membunyikan sana tuh, ya. Diayunkannya kamu banting seperti ini bolanya nih. Jadi apa? Tuh. Jadi bolanya bisa mengarah kemana-mana. Misalkan bolanya begini kan. Paham? Terus untuk melambungkan bola juga, ya arahnya sudah benar, tapi sikap berdirinya seperti ini. Jadi harus seperti apa? Di sini tangannya ke bahu, kaki kiri jadi tumpuan, tangan kiri lurus ke bahu, ayunkan, lepas. Sampai di sini ada pertanyaan? Ada pertanyaan? Tidak ada. Terus Pak Fajar mendengar tadi banyak yang bisa di lemparan bola melambung, benar gak? Tadi tanya susah ya, melambung ya. Terus yang terakhir siapa? Melambung. Kelompok Baba ya, Baim ya. Ya, adalah perbedaan. Ya, perbedaan dengan kesulitannya, dengan kemudahannya. Tapi nggak apa-apa, kalian hebat, sudah berani mencoba, ya. Berani berhasil melakukan dengan kemampuan kalian. Yang paling penting adalah refleksi pada satu pembelajaran hari ini. Kalian itu menang, ya. Oh iya, seperti ini ya cara lemparan bola rasanya. Paham? Terus juga kalian juga bisa apa ya? Bisa meluangkan waktu untuk bisa dibilang tuh. Oh iya, tadi sudah belajar lemparan lambung ya. Oh iya, seperti ini.
agar berbentuk seperti bola, ya. Nanti tinggal tuh kamu lempar. Walaupun nantinya bolanya nggak kembali lagi ke tangan, nggak apa-apa. Ya, kembali dulu lempar ke tangan. Ya, lempar lagi, tahan. Tahan. Nah, setelah dari penjelasan Pak Wajar tadi, Pak Wajar mau ada umpan balik dari kamu nih, peserta didik. Setelah melakukan pembelajaran, setelah melakukan pembelajaran praktek, sampai tadi ada diskusi kelompok, ya. Pak Wajar mau tahu apa yang kamu dapat pada pertemuan hari ini. Boleh melakukan saya atau siapa? Ya, siapa? Saya bilang di sini, saya tangan saya. Lalu kemudian di sini siapa? Perwakilan? Ya, bisa lagi. Ayo, siapa lagi nih? Siapa? Yuka. Yuka apa siapa? Yuka, ayo. Tepuk tangan untuk Yuka. Nomor 3, siapa yang mau memberikan pembelajaran ini? Ya, ke Pak Wajar juga, ke teman-temannya telah melakukan pembelajaran pada hari ini. Siapa? Mana Yuka? Tepuk tangan, pembelajaran. Silakan kelompok raya, apa yang kamu dapat dari pembelajaran pada hari ini? Silakan akan belajar di depan teman-teman. Yang keras suaranya. Ya, satu, silakan apa yang pelajaran hari ini juga bermanfaat untuk kamu? Kedengeran nggak? Keras lagi. Kata raya, jadikan kalau setelah pembelajaran pada hari ini, dia tahu dalam ya. Ada yang sama dengan raya? Ada yang sama angkat tangannya? Ada yang sama nggak? Hebat. Silakan raya duduk. Tepuk tangan untuk raya. Juga, silakan maju ke depan. Apa? Juga dari jawabannya adalah saya bisa melempar bola dan menangkap bola. Ada yang sama dengan Yuka? Silakan kembali Yuka, tepuk tangan untuk Yuka. Jadi ketika Pak Wajar tanya ada yang sama enggak dengan Yuka? Ada yang perasaannya? Oh iya, bener ya, Yuka kayak saya ya. Saya jadi tahu cara bisa menangkap bola dan melempar bola. Yang terakhir, Alkar. Lagi tepuk tangan untuk Alkar dulu dong. Nah, berapa yang apa yang kamu rasakan manfaat dari pembelajaran pada pagi siang hari ini di depan Pak Wajar, buat balik ke teman-temannya juga biar teman-temannya tahu ya. Ayo. Apa saya jadi tahu cara lemparan bola itu, terus juga cara lemparan lurus mendatar, terus juga cara menang bola. Pak Wajar mau tanya, ada yang sama nggak? Oh iya, saya juga sama nih dengan Luka. Wah, saya. Silakan berdiri, boleh? Berdiri ke depan. Ayo, jangan. Tepuk tangan dulu ke sana. Jangan. Apa? Apa? Sama dengan apa? Ada lagi nggak tambahannya? Selain itu, selain saya jadi tahu cara lemparan bola mengapung, saya jadi tahu cara melempar bola lurus mendatar, saya juga jadi tahu cara melempar. Ada lagi nggak? Atau seperti saya jadi tahu Pak bagaimana juga berdirinya, saya jadi tahu Pak cara membeli bolanya dari lemparan. Ada nggak? Ada nggak? Apa? Oh iya, silakan duduk. Tepuk tangan dulu ke sana. Ini duduk nggak? Duduk nggak? Duduk nggak? Oh, silakan duduk. Tepuk tangan untuk Akar. Silakan semuanya berdiri dulu. Ya, anak-anak. Pada pembelajaran pada pagi hari ini, tadi kita sudah melakukan dari sesi kelas dan juga
selesai prakteknya dan juga berdiskusi dan juga kalian mengungkapkan ya apa yang kalian dapat pada pembelajaran hari ini, bahkan memberikan dan mengajar dan teman-temannya. Silahkan maju ke depan, tepuk tangan karena kalian sudah berani juga kan. Ya anak-anak, hari ini kita sudah melakukan pertemuan yang pertama ya, ada 3 ya, cara lemparan yang tadi Pak Fajar bilang, cara lemparan orang panggung, antara lurus mendatar dan yang terakhir mengelinding. Gimana perasaannya? Tertarik nggak untuk melakukan itu berikutnya di pertandingan berikutnya? Berikutnya ya, jangan kamu aduh susah Pak, gampang, nggak boleh ya. Sebelum itu kita akhiri pembelajaran pada pagi hari ini. Silakan bisa menutup doa. Terakhir, Aidin, tadi Pak Fajar lihat kamu sudah berhasil ya, berhasil melakukan lemparannya ya. Sebagai rewardnya hari ini Aidin bisa kembali lagi ke kelas, terus bisa diberesin komersial. Terus Aidin tadi Pak Fajar lihat juga udah mulai tertarik tuh ya. Pak Fajar mau tanya apa nih ya yang Aidin rasain? Senang ya. Kalau misalkan sudah senang, terus apa lagi yang kamu rasain? Hah? Lemparan bolanya ya? Terus? Apa lagi? Udah? Nah, kenapa Pak Fajar tanya terakhir? Karena tadi Aidin sempat lihat kiri kanan. Jadi, membaca seperti itu nah ya. Di pertemuan berikutnya, nanti Aidin perhatikan dulu ya. Saat temannya melakukan penjelasan di depan, tentunya juga memberikan contoh. Oke Aidin, semangat belajar ya. Oke, balik. Wah, terima kasih.